Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Risaldi dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Azhar Mandar. Nah, pada video ini kita akan menganalisis deindustrialisasi, krisis karakter, lalu kemudian revolusi mental. Tahun 2045 digadang-gadang sebagai momentum krusial di mana kita menargetkan diri keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan resmi menjadi negara maju. Visi Indonesia Emas 2045 ini bertumpu pada satu pilar utama, yaitu ketahanan ekonomi. Nah, ketahanan ekonomi yang harus mandiri. Namun, sebagaimana yang kita lihat hari ini, justru malah bertimbang balik dan bahkan menjadi alarm yang mematikan. Kita atau Indonesia tengah menghadapi gejala deindustrialisasi dini, yang bagaimana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus merosot. Pabrik berguguran dan lapangan kerja formal menyusut. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai target negara maju di tahun 2045 jikalau motor penggerak ekonomi kita, yaitu sektor industri manufaktur, justru mengalami pelemahan? Banyak analisis ekonomi menyalahgunakan regulasi atau serbuan barang impor murah. Namun, jika kita beda dari kacamata sosiologis, akar masalah terdalam yang menghambat industrialisasi nasional kita adalah krisis karakter. Setidaknya ada 4 manifestasi krisis karakter yang menjadi penghambat utama. Yang pertama, mentalitas instan di kalangan pelaku usaha, yang bagaimana mereka lebih memilih menjadi importir barang jadi dan semata-mata untuk keuntungan cepat. Mereka tidak ingin membangun industri manufaktur yang padat proses. Lalu yang kedua, budaya konsumtif publik yang tinggi tanpa diimbangi kapasitas produktif. Kita sangat bangga menjadi konsumen, tetapi tidak memperhatikan kita sebagai produsen. Lalu yang ketiga, rendahnya etos kerja dan kedisiplinan yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir, diperparah oleh mentalitas koruptif dan praktik pungutan liar di jalur birokrasi yang menaikkan biaya logistik dan merusak iklim investasi. Krisis karakter inilah yang perlahan membunuh daya saing industri kita. Lalu, apa solusi dari kedua permasalahan tersebut dengan revolusi mental? Oleh karena itu, peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus menyentuh aspek fundamental manusia melalui revolusi mental atau perubahan secara besar-besaran di mental kita. Setidaknya ada 3 nilai utama yang harus diintegrasikan ke dalam strategi reindustrialisasi. Yang pertama, integritas. Integritas harus diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang bersih dan juga transparan untuk memangkas biaya siluman perizinan industri, serta komitmen produsen lokal terhadap konsistensi mutu produk agar dipercaya pasar global. Yang kedua, etos kerja. Kita harus mentransformasi mentalitas masyarakat dari konsumen menjadi produsen.
Revitalisasi pendidikan vokasi dan perguruan tinggi harus mencetak sumber daya manusia yang berdisiplin tinggi, adaptif, serta menguasai inovasi teknologi industri modern. Nah ini terakhir gotong royong. Bagaimana kemudian membangun ekosistem rantai pasok nasional yang kuat melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Industri skala besar dan BUMN wajib bersinergi dengan UMKM lokal sebagai penyedia komponen bahan baku. Dan yang terakhir kesimpulannya, mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terwujud jikalau kita membiarkan deindustrialisasi terus berlanjut. Memulihkan industri nasional harus dimulai dengan memulihkan karakter manusianya. Langkah perubahan ini harus kita kawal bersama, mulai dari lingkungan akademik dan profesional kita masing-masing. Mari tingkatkan etos kerja, tanamkan integritas, dan dukung penuh produk dalam negeri demi kemandirian bangsa. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.